Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali lagi membahas pelajaran PAI pada mata pelajaran fikih. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi ujian madrasah ya. Silakan bagi yang online di download kisi-kisi UM-nya yang ada di LS. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan kisi-kisinya ya. Kemudian kisi-kisi nomor 14. Disajikan sebuah cerita seseorang yang melaksanakan puasa sunnah tapi niatnya di pagi hari karena belum makan apa-apa. Peserta didik dapat menentukan hukum puasa. Jadi hukum puasa bagi seseorang yang lupa niat, namun di sini puasa sunnah, ya maka hukumnya sah ya, boleh. Jadi ketika ia lupa belum sampai waktu zuhur, kemudian di pagi hari belum makan minum sesuatu, kemudian dia niat puasa sunnah, maka puasanya tetap sah. Soal kisi-kisi selanjutnya, disajikan sebuah keluarga yang memiliki beberapa anak. Peserta didik dapat menentukan zakat fitrah yang wajib dikeluarkan kepada keluarga tersebut. Jadi membayar zakat fitrah itu kadarnya 1 sok. 1 sok itu sama dengan 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras. Jadi tinggal dikalikan saja, kalau 2 berarti 5 kilogram beras. Kemudian kisi-kisi selanjutnya disajikan sebuah ayat tentang mustahik zakat. Peserta didik dapat menentukan urutan mustahik zakat. Jadi mustahik zakat itu apa? Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Nanti ada ayat yang sudah masyhur yang sudah kita pelajari, yaitu At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Kalian suruh mengurutkan mustahik zakat sesuai dengan ayat ini. Kemudian kisi-kisi selanjutnya, peserta didik menentukan contoh hadiah dengan tepat. Jadi nanti disajikan sebuah pernyataan mengenai seseorang yang memberikan sesuatu, maka kalian nanti menentukan mana contoh dari pernyataan itu yang termasuk dari hadiah ya. Hadiah itu memberikan sesuatu karena rasa penghormatan ya. Kemudian kisi-kisi selanjutnya disajikan cerita seorang yang memberikan makanan kepada temannya. Peserta didik dapat menentukan jenis pemberian tersebut. Oke, jadi orang yang memberikan makanan kepada orang lain tentu saja ini mengharapkan ridho Allah, maka ini disebut dengan sedekah. Ya, kalau hadiah tadi memberikan sesuatu karena rasa hormat. Kemudian selanjutnya disajikan pernyataan seseorang jamaah yang tidak bermalam di Muzdalifah dan Mina. Peserta didik dapat menentukan ketentuan haji dengan cepat. Jadi bermalam di Muzdalifah dan Mina itu termasuk dalam wajib haji ya, wajib haji. Wajib haji itu apabila ditinggalkan, maka dia tetap sah hajinya, namun harus membayar dam atau denda. Kemudian soal selanjutnya, peserta didik dapat menentukan contoh haji tamattu dengan tepat ya. Jadi haji itu ada 3. Ada haji ifrad, yaitu melakukan haji dulu kemudian baru umrah. Kemudian ada haji tamattu, yaitu umrah dulu baru haji, dan ada haji qiran, yaitu ibadah haji dan umrah dilakukan secara bersamaan. Nah, ini kisi-kisinya sepertinya salah ketik, harusnya qiran ya. Peserta didik dapat menentukan contoh haji qiran. Kemudian selanjutnya disajikan sebuah pernyataan, sebuah ayat tentang binatang yang diharamkan. Peserta didik dapat menunjukkan binatang apa saja yang terdapat dalam ayat tersebut. Jadi nanti disebutkan ada ayat yang berbunyi innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinjir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nah, dari ayat ini yang diharamkan itu adalah yang pertama al-maitah, yaitu bangkai. Kemudian waddama, yaitu darah.
walahmal khinjir, daging babi, wa ma ukhilla bihi li ghairillah, yaitu hewan yang disembelih atas nama selain Allah ya. Kemudian selanjutnya peserta didik dapat menentukan jenis bangkai yang halal dengan tepat. Ya, jadi bangkai, ada dua bangkai yang halal ya. Dalam hadis disebutkan ukhilat lana maitatani, dihalalkan kita makan dua macam bangkai, yaitu ukhilat lana maitatani wa damani fa amma maitatani fasamaku wal jarad, yaitu belalang, bangkai belalang dan juga bangkai ikan ya. Kemudian soal selanjutnya, disajikan pernyataan tentang kehati-hatian dalam mengelola binatang yang telah disembelih. Peserta didik dapat menunjukkan hukum mengelola binatang yang ternyata belum benar-benar mati dengan tepat ya. Jadi nanti ini juga soalnya keluar di tryout pertama dan kedua, bahwasannya ketika menyembelih binatang kemudian kita tidak boleh membersihkan atau memotong-motong binatang tersebut sebelum binatang tersebut benar-benar mati. Nah, jika kita memotongnya sebelum binatang itu mati, dikhawatirkan matinya binatang tersebut bukan karena sesembelihan, namun karena potongannya tidak benar. Nah, jadi kalau kita hal ini terjadi, maka hukum tersebut haram karena sama dengan memakan bangkai. Makanya seseorang ketika memotong binatang itu harus tahu ilmunya. Kemudian kisi-kisi selanjutnya nomor 37, ini esai, disajikan sebuah cerita tentang seseorang yang kesulitan mendapatkan makanan halal yang ada hanya binatang haram. Peserta didik dapat menjelaskan apa yang harus dilakukan orang tersebut dengan memberikan argumen yang tepat. Jadi tadi di TO pembahasan TO2 juga ada bahwasannya seseorang dalam dalam survival atau dalam mempertahankan hidupnya, kalau dia tidak memakan sesuatu yang haram maka akan mati. Maka yang haram itu menjadi wajib untuk dimakan ya. Contohnya babi. Kalau tidak ada babi, dia akan tidak makan babi, maka dia akan mati karena tidak ada makanan selainnya. Maka memakan babi ini boleh, tetapi hanya sekedarnya saja untuk mempertahankan kehidupannya. Kemudian soal kisi-kisi 24, disajikan sebuah informasi anjuran berkurban. Peserta didik dapat menunjukkan ayat yang berhubungan dengan perintah kurban ya, yaitu inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian 25, disajikan seorang ayah yang memiliki beberapa anak laki-laki perempuan. Peserta didik dapat menunjukkan berapa banyak kambing yang sudah disembelih untuk anak-anaknya dengan tepat. Jadi ini masalah akikah, anak laki-laki itu 2, kemudian anak perempuan 1, jadi tinggal dijumlahkan saja. 26, disajikan beberapa pernyataan tentang jual beli. Peserta didik dapat menentukan jual beli yang sah tapi terlarang. Jadi ada jual beli itu sah tapi terlarang. Contohnya jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat itu tidak boleh karena dalam ayatnya sudah dijelaskan. Kemudian jual beli barang dengan niat untuk ditimbun ya, contohnya seperti minyak ya. Minyak itu sah ya, jual beli boleh, tapi ketika untuk ditimbun maka menjadi terlarang dan lain sebagainya. Kemudian 27, disajikan sebuah pernyataan tentang transaksi pinjam meminjam dengan adanya bunga. Peserta didik dapat menunjukkan macam riba ya. Jadi riba itu ada riba fadli, ada riba qardi, riba yad, dan riba nasi'ah. Adapun riba yang berkenaan dengan jual beli, dengan pinjam meminjam, maka itu disebut dengan riba qardi ya, dengan riba qardi. Kalau riba nasi'ah itu adalah tukar menukar ya, tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis, atau jual beli, itu riba nasi'ah dan lain sebagainya. Kemudian nomor 28,
Maksudnya di sini nomor 38 yaitu esai. Disajikan sebuah cerita tentang transaksi pinjam meminjam dengan adanya bunga. Peserta didik dapat menunjukkan macam-macam riba. Nah, jadi ini termasuk ke dalam riba kordi ya, yaitu riba pinjam meminjam dengan syarat atau keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami. Contoh, Yahya meminjam uang kepada Bakar sebesar 10.000 dan Bakar mengharuskan kepada Yahya mengembalikan uang itu sebesar 12.000. Kemudian kita masuk ke soal selanjutnya. Kemudian kisi-kisi nomor 28. Disajikan sebuah cerita orang yang meminjam mobil dengan keadaan terdesak untuk membawa orang yang melahirkan. Peserta didik dapat menentukan hukum meminjam mobil tersebut. Jadi hukum meminjam itu pada dasarnya mubah, namun bisa berubah menjadi haram dan wajib. Kalau kita melihat dari kasus di sini, orang tersebut harus meminjamkan mobil karena urusan mendesak yaitu melahirkan. Maka di sini hukum meminjamkan mobil ini menjadi wajib ya. Kisi-kisi selanjutnya, disajikan sebuah cerita orang yang mempunyai hutang dan belum sanggup membayarnya hingga ia memberikan sebuah jaminan. Peserta didik dapat menentukan istilah muamalah tersebut. Nah, jaminan di dalam Islam disebut rohen. Disajikan sebuah hadis tentang upah. Peserta didik dapat menunjukkan kandungan hadis tersebut. Ini sudah dibahas dalam TO2. Atu ajira ajrahu qabla ayyajifa araqah. Jadi memberikan upah sebelum keringat dari pekerja itu kering. Jadi intinya bahwasanya kita wajib memberi upah kepada pekerja dan tidak boleh menunda-nundanya. Kemudian disajikan sebuah hadis, disajikan sebuah informasi tentang jenazah yang dimandikan dengan kondisi terbakar. Peserta didik dapat menunjukkan syarat jenazah wajib dimandikan. Jadi terbakar ini masih wajib dimandikan. Kenapa? Karena anggota badannya masih ada. Kemudian kisi-kisi selanjutnya yaitu esai nomor 39, disajikan sebuah informasi tentang seseorang yang meninggal karena COVID-19. Peserta didik dapat menjelaskan ketentuan menyolatkan jenazah. Tentu menyolatkannya harus sesuai dengan protokol yang telah ditentukan dari pihak rumah sakit. Kemudian soal selanjutnya disajikan beberapa pernyataan tentang ketentuan sholat jenazah. Peserta didik dapat menentukan rukun sholat jenazah. Rukunnya yang pertama yaitu niat, kemudian takbir 4 kali, membaca Al-Fatihah, membaca sholawat, mendoakan mayit, berdiri bagi yang mampu, dan juga salam. Itu rukun dari sholat jenazah. Kemudian disajikan beberapa pernyataan tentang ahli waris. Peserta didik dapat menunjukkan ahli waris yang tidak pernah termahjub oleh siapapun. Artinya ahli waris itu akan selalu mendapatkan harta warisan ketika ada pembagian harta warisan. Siapa aja itu anak laki-laki yang pertama. Anak laki-laki tidak akan termahjub atau terhalangi oleh siapapun. Kemudian ada ibu, ibu juga sama, pasti mendapatkan warisan. Kemudian suami, ya. Jadi anak laki-laki, ibu, dan suami itu pasti yang mendapatkan harta warisan, tidak akan termahjub oleh siapapun. Beda halnya seperti cucu laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, cucu laki-laki tidak akan mendapatkan harta warisan karena termahjub. Kemudian soal selanjutnya, kisi-kisi selanjutnya disajikan sebuah pernyataan tentang salah satu sebab mendapatkan warisan. Peserta didik dapat menunjukkan hubungan perkawinan yang memperoleh warisan. Jadi yang mendapatkan warisan karena perkawinan itu adalah istri dan suami, istri atau suami. Kemudian soal nomor 35 disajikan sebuah kasus pembagian warisan. Peserta didik dapat menentukan bagian harta warisan yang ahli warisnya adalah suami laki-laki dan ibu. Nah, ini kalian bisa lihat di pembahasan TO2 fikih ya. Kemudian disajikan TO2 dan TO1 ada. Disajikan sebuah kasus pembagian warisan peserta didik. Nah, ini sama di TO1, TO2 juga ada. Jadi silakan saja dilihat pembahasan mengenai harta warisan di video tersebut. Alhamdulillah, pembahasan pada kesempatan kali ini telah selesai. Apabila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.